Ya, silakan Mas Bayu dari pengurus Ya, menyampaikan sambutan eh, pengantar. Silakan Mas. saya minta maaf ini saya baru sakit jadi nggak bisa dibuka untuk apa namanya layarnya ya Mbak. Jadi terima kasih Ya, Mbak Ira, yang kami hormati teman-teman semuanya, pimpinan-pimpinan wilayah dan juga peserta pada Zoom meeting pada siang hari ini. Karena ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pelkesi dalam kerangka untuk capacity building sekaligus sharing pengalaman sekaligus juga untuk membangun network di langkah-langkah kita untuk saling meningkatkan kualitas di dalam konteks pelayanan kita di Pelkesi. Bapak Ibu sekalian, salah satu mandat Pelkesi itu adalah membangun hospital without wall, rumah sakit tanpa dinding. Jadi bagaimana layanan kesehatan tidak hanya sebatas dalam dinding-dinding pelayanan rumah sakit, di dalam gedung rumah sakit, tapi juga di luar rumah sakit. Sebagai upaya untuk prevention, promotion, dan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Dan ini salah satu upaya kontribusi Pelkesi terhadap derajat kesehatan di Indonesia. Jadi memahami Pelkesi tidak hanya sebatas pada pelayanan di dalam rumah sakit atau di dalam gedung-gedung pendidikan, tetapi juga bagaimana memahami di dalam kehidupan di dalam pelayanan kesehatan yang langsung di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita akan session pada diskusi bulan Juni ini, kita akan banyak belajar dari wilayah 5 dan wilayah 4 tentang best practice yang selama ini mereka lakukan untuk membangun pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Nah, mudah-mudahan ini dapat menginspirasi bagi anggota dan peserta yang lain untuk bisa mengembangkan pelayanan kesehatan yang berbasis pada komunitas atau di luar gedung atau di luar gedung rumah sakit maupun di pendidikan ya. Saya kira ini sebagai upaya Pelkesi untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan secara geografis, secara ekonomis, secara sosial budaya, sehingga pelayanan kesehatan itu betul-betul memiliki dapat dijangkau oleh masyarakat ya sejauh apapun ya, secara geografis itu dapat terlayani oleh pelayanan kesehatan. Karena pada prinsipnya Pelkesi meyakini bahwa pelayanan kesehatan itu adalah asas. Jadi semua pihak harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu dapat dinikmati, diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun dia berada. Saya kira itu Mbak Ira dan teman-teman sekalian, terima kasih kepada wilayah 5 yang memfasilitasi diskusi pada siang ini dan sore ini, dan juga wilayah 4 yang sudah berkontribusi terhadap sebagai narasumber, dan terima kasih kepada Pak Flores dari uh, Sekolah Tinggi Widuri Kesejahteraan Sosial, dan juga ada Pak Kamboji senior kita yang juga pengurus Pelkesi yang banyak berkecimpung dalam dunia pelayanan kesehatan masyarakat terutama di Papua. Saya kira itu Mbak Ira, terima kasih, selamat berdiskusi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ira. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Bayu Selaji selaku Sekretaris Pelkesi yang sudah menyampaikan sambutan dan juga arahan ya bagi kita untuk kita ketahui latar belakang dari tema ini dan diskusi yang diharapkan bisa berproses ya, dan juga sedikit tambahan juga bahwa sebuah pengalaman dari beberapa wilayah dalam mengelola proyek sebagai bagian dari upaya kita untuk pelayanan yang holistik ya, dengan adanya rumah sakit tanpa dinding ini juga saya berharap teman-teman dari wilayah khususnya anggota-anggota itu bisa belajar dari pengalaman baik ini agar ketika Pelkesi mendapatkan kesempatan untuk mengelola proyek ya, ini juga bisa menjadi referensi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, yang ada di unit pengembangan masyarakat ya, CDB, di community development ataupun juga di institusi pendidikan.
Jadi itu yang juga harus kita tanamkan dari sekarang sehingga ketika nanti kita mendapat kesempatan mengelola sebuah program atau yang berbasis proyek yang bisa kita integrasikan dengan layanan kita yang ada di rumah sakit, pendidikan ataupun klinik-klinik, itu sudah memahami bagaimana persiapan tata kelolanya maupun juga bagaimana komponen-komponen apa yang diperlukan di dalam mengelola program itu sendiri. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi kita akan masuk pada sesi utama. Di sini sudah hadir yang akan memoderasi adalah Dr. Leonard Pardede. Beliau adalah Ketua Pelkesi Wilayah 5, dokter spesialis Obgyn, konsultan yang akan memandu diskusi ini mulai dari presentasi narasumber dan juga penyampaian tanggapan dari dua penanggap kita. Saya persilakan Dr. Leo Pardede, spesialis Obgyn konsultan untuk mengambil waktu. Silakan dokter. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Minta maaf saya terlambat juga karena saya baru tiba dari Manado ke kegiatan akreditasi bagian Obgyn Fakultas Kedokteran Unpad di sana. Saya dapat tugas dari sekretariat untuk memoderatori kegiatan Hospital Without Wall hari ini. Ada dua pembicara, yaitu yang pertama Pak Marlan sebagai Project Manager dari Kampung Sehat, dan satu lagi siapa tadi ya? Lagi Pak Mata Payason, Pak Dr. Christian Nambogian, Mas, Koordinator SSR Manado. Untuk Pak Marlan, silakan dipresentasikan yang sudah disiapkan nanti para penanggap seperti Dr. Kamboji, Pak Flores, silakan untuk memberikan tanggapan dan masukan kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Marlan. Baik dokter. Selamat sore buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan baik ini untuk berbagi tentang pengalaman baik yang selama ini Pelkesi Wilayah 5 kerjakan kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun lebih yang dimana bekerja sama dengan YPMAKA, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumi dan Kamoro, untuk 2 suku bahkan juga dengan 5 suku kekerabatan. 2 suku itu suku Amumi dan Kamoro, dan 5 suku itu Dani, Damalme, dan juga Moni. Di saat sore ini saya akan sampaikan. Ini program Kampung Sehat periode bergerak dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan Mei 2024. Nah, ini demografinya, ini peta wilayahnya. Kalau dari periode pertama waktu masih dengan Pelkesi pusat itu kita punya wilayah kerja dari Agemugas sampai ke Mimika Tengah dengan Mimika Barat. Namun ketika 2021 sampai dengan 2024 kita ditambahkan dengan wilayah kerja yang baru. Wilayah kerja yang baru ini sebagai informasi saja, daerah yang baru itu di distrik Mimika Barat Jauh, itu di Kampung Ain 2 dan Ararahu, itu dekat dengan Kabupaten Kaimana. Kemudian distrik Mimika Barat Tengah Jauh, distrik Mimika Tengah Jauh itu Kampung Kapiraya dengan Memuka. Dia dekat dengan Kabupaten Deyai, hampir ke arah pegunungan. Jadi lebih masuk ke dalam. Kemudian daerah Tembagapura itu kita punya intervensinya masih di sekitar Wabanti di 5 kampung tersebut, sedangkan klaster yang lain belum bisa masuk
dengan alasan keamanan. Terus kemudian di distrik Mimika Jauh itu ada Nakai, Omawita, dan Panamo, itu dekat dengan Kabupaten Asmat. Jadi perlu diketahui bahwa demografi inilah yang menjadi intervensi daripada teman-teman kampung sehat untuk melakukan pelayanan. Nah, ini kita memberikan manfaat kurang lebih 14 kampung, 7 distrik, dengan 8 layanan, kurang lebih 998 KK, dan 5.479 jiwa. Strateginya sama seperti yang dulu kita kerjakan, yaitu revitalisasi layanan dasar, penguatan kapasitas sumber daya lokal, mobilisasi masyarakat, dan yang lebih penting itu 3 prinsip, yaitu partisipasi masyarakat, di mana melibatkan stakeholder yang ada di tempat. Nah, ini salah satu bagian dari praktik baik, di mana teman-teman bukan hanya melakukan pertemuan setiap bulan, namun itu teman-teman kampung sehat melakukan pertemuan itu ada yang setiap minggu, ada yang setiap 2 minggu. Nah, kenapa sampai setiap minggu dengan setiap 2 minggu? Karena teman-teman sulit untuk mendapatkan aparat kampung. Nah, sehingga teman-teman melakukan itu setiap minggu, bila mana setiap hari minggu kalau ketika pulang gereja, ataupun setiap 2 minggu pada saat ada ibadah-ibadah hari raya, entah itu ibadah perkawan ataupun ibadah kaum keluarga yang ada di kampung, itu teman-teman melakukan pendekatan. Kalau dilihat daripada gambar yang tersaji ini salah satu yang mendapat tanda tangan dari kepala kampung untuk bantuan daripada pengusaha yang ada di kampung untuk mendukung pelayanan kesehatan, salah satunya stunting. Nah, ada juga yang menjadi intervensi di kampung sehat yang menjadi penting itu terkait dengan malaria. Teman-teman itu mereka mencoba bersama-sama dengan tokoh masyarakat untuk gerakan kepada para pengusaha, karena kesehatan tidak terlepas daripada ekonomi. Di setiap kampung itu masyarakat, maaf kata, mau makan saja setengah mati. Itu nanti tunggu kalau misalkan dana desa masuk baru mereka bisa makan. Memang ada makanan lokal, tapi kalau macam di wilayah Kamoro ini dengan di wilayah pesisir lainnya, itu menjadi PR besar bagi pemerintah setempat, sehingga pengusaha-pengusaha di kampung itu mereka meminjam atau menghutang kepada masyarakat. Nanti ketika dana desa keluar baru diganti. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga teman-teman ini mengadvokasi kepada pengusaha-pengusaha di kampung dan juga kepada aparat kampung. Nah, ini termasuk dalam penguatan potensi yang ada di kampung dan juga sumber daya lokal. Nah, ini kegiatan kesehatan ibu dan anak, dan juga ada kegiatan home visit dan juga rujukan. Nah, ada yang kami namakan KTP, Kejar Timbang Posyandu. Kenapa kami namakan Kejar Timbang Posyandu? Karena masyarakat pesisir itu sering berpindah-pindah. Jadi mau tidak mau teman-teman itu harus kejar dan timbang. Nah, itu biasa teman-teman kerjasama dengan tokoh masyarakat atau tokoh pemuda untuk bagaimana bisa menjangkau bayi balita yang ikut orang tuanya biasa pergi mancing atau dan yang lain. Jadi teman-teman kejar timbang posyandu. Kemudian yang kedua, keterlibatan pengusaha memberikan bantuan untuk kegiatan posyandu yang tadi saya sampaikan. Ini yang baru ini adalah keterlibatan para suami dalam kelas ibu hamil. Selama ini
Ketika teman-teman turun tahun pertama itu keterlibatan untuk para suami khususnya terlebih di wilayah gunung dan wilayah pantai itu tidak ada sama sekali untuk laki-laki ikut. Tapi ada praktek baik yang teman-teman lakukan sehingga para suami itu bisa ikut dalam kelas ibu hamil. Nah, salah satunya untuk dorong bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil. Yang berikut, keterlibatan pengusaha untuk memberikan bantuan bayi balita. Kemudian ada home visit yang dilakukan setiap hari. Nah, kemudian ada rujukan pasien dengan menggunakan perahu rakyat. Jadi teman-teman salah satu juga melakukan advokasi kepada aparat kampung dan tokoh-tokoh masyarakat ketika kalau ada pasien, masyarakat menggunakan perahunya untuk mengantar pasien ke kota untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, ini teman-teman dari Kampung Sehat wilayah pesisir. Sedangkan di wilayah gunung, kalau di wilayah gunung untuk rujukannya sudah difasilitasi dengan PT Freeport Indonesia, jadi tinggal dikontak saja, pasiennya akan dijemput. Nah, ini terkait dengan pengendalian malaria. Yang pertama itu mading PMO di rumah pasien. Ini mading PMO yang kalau terlihat di gambar ini teman-teman yang mencoba tempel di rumahnya pasien. Kenapa? Supaya mengingatkan pasien tersebut untuk minum obat. Nah, karena ada yang kita buat itu adalah minum obat di tempat. Tetapi kalau kita bikin tempel itu nanti masyarakat yang di situ atau pasien tersebut dirasa malu kalau dia tidak minum obat. Nah, sehingga teman-teman bikin mading PMO di rumah pasien artinya ada sebetal kertas yang ditempel di rumah masyarakat atau rumah pasien. Kemudian ada edukasi malaria di rumah pasien, pemantauan jentik yang melibatkan anak-anak untuk memantau jentik, kemudian memberikan pasien minum obat malaria di tempat, maksudnya di rumah pasien, kemudian tes RDT bagi masyarakat yang baru masuk kampung. Jadi salah satu advokasi di 14 kampung ini, teman-teman meminta kepada aparat kampung untuk bagi siapapun, baik yang dari luar kampung maupun dari kota yang mau masuk ke kampung, itu wajib melakukan tes RDT malaria. Kenapa? Karena supaya bisa kita mau memutuskan mata rantai malaria dari kampung yang satu maupun dari kota. Kemudian ada bakti bersih lingkungan, terus kemudian ada gerakan masyarakat. Nah, ini STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang teman-teman lakukan. Itu tempat cuci tangan di setiap RT di 14 kampung. Kemudian edukasi STBM untuk 5 pilar. Kemudian ada pembangunan 80 jamban dan 10 sumur. Ya, ini di Kampung Miyoko. Nah, praktik baiknya ada salah satu keluarga yang mau bangun jamban untuk dia punya rumah. Kemudian ini kegiatan klinik bergerak. Ini kegiatan klinik bergerak. Ini kegiatan klinik bergerak yang dilakukan oleh tim klinik bergerak di 12 kampung. Teman-teman melakukan mass blood survei malaria, kemudian balai pengobatan umum, ada pemeriksaan USG, ada screening TBC, ada coaching tenaga kesehatan. Jadi ketika nanti teman-teman turun kampung, apabila di situ ada layanan puskesmas, nanti dokter daripada tim klinik bergerak akan coaching materi sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Nah, ini tantangan dan peluang. Untuk tantangan kebutuhan air bersih itu menjadi sangat penting sampai sekarang karena kalau tidak dibuatkan air bersih bagi masyarakat di daerah pesisir untuk mencegah penyakit yang lain, itu menurut
kami Kampusiat waktu melakukan pelayanan sangat dibutuhkan. Kemudian pangan lokal belum dikembangkan secara optimal. Kemudian rujukan dasar yang menjadi rujukan lanjutan itu harus terus dibenahi. Kenapa? Karena selama ini rujukan yang dilakukan di 12 kampung itu masih diperbantukan oleh aparat kampung dan masih diperbantukan oleh puskesmas setempat. Nah, sehingga masih dibenahi. Kemudian peluangnya itu memperkuat pendampingan kader penggerak air bersih di tingkat kampung. Kemudian yang kedua, memperkuat penggerak kader gizi di tingkat kampung. Yang ketiga, memperkuat sistem rujukan di tingkat puskesmas. Nah, ini yang akan menjadi peluang kami ke depan ketika nanti program Kampung Siat akan kita kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktek baik yang selama kurang lebih 3 tahun yang dikerjakan oleh LTC Wilayah 5. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marlan. Apakah kita mau buka termin mungkin tanggapan dari biar satu-satu saja, tanggapan dari Dr. Kamboji dan audiens yang lain sama Pak Polres tadi mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Marlan. Setelah itu nanti setelah selesai semua baru kita ke Pak Dr. Christian. Silakan Pak Dr. Kamboji sama Pak Polres, waktu dan tempat. Mungkin ada Dr. Kamboji sama Pak Polres untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh presentan tadi, Pak Marlan, sehingga bisa kita buat konklusi nanti untuk hospital without walls. Silakan, terima kasih. Iya, mungkin dari saya dulu kali ya. Saya tadi memberikan tanggapan untuk Pak Marlan. Ya, terima kasih untuk pengalaman baik yang sudah disampaikan oleh Pak Marlan selaku Pelkesi Wilayah 5 ya. Saya melihat memang bukan pekerjaan yang mudah. Kalau saya melihat dari denah yang disampaikan ini, dari ujung barat sampai dengan ujung timur, wilayahnya cukup luas gitu ya untuk dijangkau. Nah, dari beberapa presentasi yang disampaikan oleh Pak Marlan, memang saya belum melihat ini semua yang tadi sudah disampaikan itu adalah bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankan atau bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, tetapi saya memang belum melihat bagaimana apakah tingkat kesulitan yang dimiliki oleh Pak Marlan di dalam memberikan berbagai macam pelayanan tersebut, gitu ya. Terutama dari tadi disampaikan bahwa ada bagaimana kita punya tujuan adalah memobilisasi masyarakat, penguatan potensi dan sumber daya lokal, ya. Nah, saya mau mengetahui bagaimana apakah mengalami kesulitan di dalam memobilisasi masyarakat yang tadinya tidak tahu, terus dia ada keinginankah untuk menjadi tahu, dan setelah itu dia berubah untuk menjadi sadar dan mengubah kehidupan pada masyarakat tersebut, gitu ya. Lantas dari segi penguatan potensi dan sumber daya lokal, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marlan dalam memberikan penguatan kepada masyarakat lokal? Karena memang yang saya tahu bahwa
eh, katakanlah pemerintah ini terbatas di dalam memberikan sumber daya, di dalam memberikan bantuan, gitu ya. Nah, sehingga potensi yang terbesar itu ada pada masyarakat. Dan kita tinggal bagaimana kita memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada masyarakat. Karena potensi terbesar itu ada pada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana cara Pak Marlan bisa mengubah atau bisa mendapatkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat tersebut? Iya, saya kira untuk sementara itu dulu, Pak Dokter Dede. Baik, terima kasih Pak Bores. Jadi Pak Marlan, itu pertanyaan Pak Bores, bagaimana dengan tingkat kesulitan dari pemerintah yang mungkin dengan sumber dana yang Batas. minimal, ya yang terbatas. Saya langsung jawab ke dokter ini. Iya Pak Flores. Aduh, Saya sorry. Tahu ya tadi ya, sudah dengar ya Pak Marlan ya. Tadi masih mute. sudah dok. Oh sudah, silakan Pak Marlan. Baik Pak Flores, memang kalau berbicara soal sumber daya yang Timika miliki ini, itu kalau berbicara dari segi finansial, saya bilang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena kalau mau dilihat, ada dana kampung, ada dana PT Freeport Indonesia, dan berbagai macam dana yang ada. Nah, tapi ketika sampai kepada di kampung, itu tidak tersampai ke kampung. Nah, salah satu contoh yang teman-teman lakukan, itu terkait dengan yang tadi saya sampaikan terkait dengan stunting. Terkait dengan stunting. Kita tidak bisa bicara soal stunting kalau tidak ada air bersih. Kita tidak bisa bicara kalau stunting kalau masyarakat itu ekonomi saja mau makan saya setengah mati. Nah, salah satu teman-teman kampung sehat yang dilakukan di daerah setiap kampung itu mereka melakukan pertemuan setiap minggu dan pertemuannya rutin. Nah, untuk membahas masalah stunting, bukan hanya isu stunting aja, berbagai macam isu kesehatan dan juga terlibat isu pendidikan juga. Nah, sehingga dari masyarakat itu yang mempunyai komitmen bersama yang membawa kepada nanti ketika ada musrembang, terus kemudian kalau ada eh apa ada toko-toko yang di Timika, termasuk toko-toko para toko yang Timika datang ke kampung dari masyarakat itu yang bersuara. Jadi teman-teman melatih mereka. Jadi mereka itu ada pertemuan setiap bulan itu 3 kali untuk membicarakan isu-isu masalah kesehatan. Nah, tidak terlepas daripada 3 bulan, setiap bulan 3 kali, tetapi setiap minggu pun tergantung dari situasional yang ada di kampung. Sehingga isu-isu tersebut yang eh, sudah dibicarakan bersama dengan tim kampung sehat, itu mereka bawa ke tingkat tingkat kepada ke tingkat tingkat distrik. Nah, nanti di situ yang nanti mereka membawa isu itu. Tetapi kalau menunggu dan menunggu, akhirnya teman-teman itu mereka memanfaatkan potensi yang ada di kampung, yaitu pengusaha-pengusaha yang biasanya mereka ambil mata pencarian itu udang, kepiting dengan yang lain, itu yang mereka manfaatkan pengusaha tersebut untuk membantu masyarakat. Nah, itu yang masyarakat masyarakat mereka mencoba untuk memanfaatkan potensi itu. Nah, ada juga pernah itu dilakukan untuk menyimpan uang dana desa. Namun ini menjadi PR. Jika nanti Tuhan kehendak kami masih lanjut, kita akan kejar hal itu. Nah, itu mereka buat tabungan, tetapi tabungannya itu tidak lama. Itu tabungan yang di tabungan teman-teman kampung sehat bersama aparat kampung lakukan. Tetapi karena nubilan bukan budaya, kebiasaannya orang asli Kamoro,
Mereka tidak mau menyimpan uang terlalu lama karena mereka berpikir alam masih bebas. Alam masih bisa memperkaya mereka. Sehingga mereka mau tidak mau mereka ambil dan untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Karena berpikirnya masyarakat itu adalah dapat hari ini, habis hari ini. Itu. Nah, itu yang teman-teman coba sekarang untuk bagaimana merubah mindset orang asli Kamoro ini, bagaimana bisa memanage ekonomi. Nah, itu yang sementara dikerjakan. Nah, kemudian perlu juga kultur budaya Kamoro ini dibagi atas 3 yang tadi saya sampaikan. Mimika Barat Jauh itu budaya beda dengan Mimika Barat Tengah Jauh. Mimika Barat Tengah Jauh berbeda dengan Mimika Barat. Mimika Barat Mimika Barat beda dengan Mimika Barat Tengah. Mimika Barat Tengah Jauh budayanya berbeda dengan Mimika Timur Jauh. Jadi budayanya berbeda-beda. Belum lagi kita bicara kebiasaan-kebiasaan mereka lagi. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tapi yang saya percaya itu ketika teman-teman ada di lapangan, itu ini yang saya selalu bilang itu membawa damai sejahtera bagi teman-teman, bagi masyarakat yang di kampung. Saya cerita waktu kejadian 2017 waktu terjadi pengungsian besar-besaran dari distrik Tembagapura, itu kampung Tembagapura itu vakum selama kurang lebih 10 tahun dan tidak ada pelayanan dan tidak ada posyandu. Tetapi puji Tuhan ketika teman-teman Kampung Sehat naik sampai ke Tembagapura itu teman-teman membuka layanan, dan teman-teman bikin posyandu dan mengambil hati masyarakat untuk bisa kembali lagi. Dan itu memang teman-teman membutuhkan kerja keras. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bilang mereka, siapa suruh kamu kerja di tanah Papua, siapa suruh kamu kerja di Kampung Sehat, kalau kau datang ke sini, kau harus melayani. Kenapa? Karena negeri ini untuk memberkati kau. Nah, akhirnya teman-teman itu terpicu. Makanya mereka mau tidak mau keamanan kah tidak kah, mereka bikin jadi posyandu. Akhirnya yang tidak dikerjakan, maaf kata, yang tidak dikerjakan Freeport, yang tidak dikerjakan pemerintah, Kampung Sehat tembus. Akhirnya jadi. Itu. Nah, itu yang saya bersyukur bisa menjas teman-teman untuk bisa kerjakan pekerjaan ini. Begitu, Bapak. Iya, Pak Marlan, tadi pertanyaan Pak Polres, betul tadi Pak Marlan sudah mengatakan bahwa jemput bola. Nah, tadi kan pertanyaannya dari yang tidak tahu masyarakat ini menjadi keinginan untuk tahu, kemudian menjadi tahu, kira-kira indikatornya adakah yang Pak Marlan buat untuk misalkan ada kuesioner atau apa begitu yang mereka isi atau dari wawancara, apakah ada perubahan perilaku misalkan dari yang tadi untuk makan yang bergizi, apakah ada misalkan untuk mencegah terjadinya penyakit malaria, apakah ada perubahan perilaku itu yang diharapkan dari Pak Polres tadi? Mungkin Ya. gitu ya Pak Polres ya? Ya, Koreksi betul, kalau salah. betul Pak Dr. Pardede. Saya kira Ya, perubahan bagaimana? perilaku itu yang kita mau lihat sejauh apa yang sudah dilakukan. Iya. Karena kita berbicara tentang hospital without wall. Jadi rumah sakit tanpa dinding itu kan bercerita tentang promosi preventif sehingga terjadi perubahan perilaku sehingga masyarakat ini tidak sakit. Begitu kira-kira begitu Pak Marlan. Apa yang dilakukan? Yakob mana Yakob? Jadi dokter, salah satu contoh saya kalau untuk video sebelum dan sesudah itu banyak sekali. Tapi yang saya mau tekankan adalah untuk edukasi kepada masyarakat yang merubah dulu belum bahasanya dulu belum bisa makan kacang bubur. Nah, mereka tuh tidak mau kalau makan kacang bubur kalau mau mau timbang anak-anaknya. Nah, tetapi teman-teman mengedukasi akhirnya bisa makan kacang bubur. Nah, contoh lagi dulu tidak bisa buang airnya sembarangan. Teman-teman melakukan edukasi, akhirnya bisa buang air pada tempatnya dengan cara kucing ataupun
jamban yang sudah disediakan, yang sudah dibangun Freeport tuh jamban tetapi tidak digunakan. Nah ini yang paling parahnya itu begini, tidak digunakan. Akhirnya teman-teman mengedukasi jamban itu digunakan. Nah itu pun butuh waktu yang lama. Jadi kalau cerita ini banyak sekali dokter. Jadi kalau bilang sebelum dan sesudah banyak ceritanya. Salah satu contohnya itu dok. Begitu. Jadi kalau masalah fasilitas sudah dibangun banyak, tetapi yang jadi pertanyaan apakah edukasi itu bisa tersampai kepada telinganya masyarakat atau tidak untuk buang air pada tempatnya. Nah itu. Baik, Begitu mungkin dokter. gitu Pak Polres bahwa ada memang tidak terpresentasikan oleh Pak Marlan. Dokumen itu ada Pak Polres. Ya, Kira-kira begitu. Dan terjadi ya. perubahan perilaku dari yang buang air besar sembarang tempat, ini mereka menjadi buang air besar di jamban, atau mereka buang air besar seperti kucing gitu, dia tutup lagi. Kira-kira Ya, begitu Pak ya. Polres. Terima kasih. Ya, betul, betul. Ya, saya tahu itu apa tingkat kesulitan yang dimiliki oleh Pak Marlan gitu ya, sebagai pendamping di masyarakat. Karena faktor tadi nilai-nilai budaya dan sebagainya gitu ya, yang untuk mengubah mindsetnya itu loh, Iya. itu yang susah gitu. Nah, bagaimana nanti setelah kita ubah, terus mengajak mereka untuk hidup bersih, hidup hemat, hidup bersih, hidup sehat, gitu kan? Karena ini adalah bagian dari rumah sakit tanpa dinding itu yang tadi yang kita bicarakan saat Ya, ini. Ini yang saya mau izin tahu. Gitu Pak ya. Polres, ini saya sebagai moderator sekaligus sebagai ketua Pelkesi Wilayah 5 Ya. yang mengkomandoi ini Kampung Sehat. Sebagai teman sekerja daripada pemerintah daerah, saya ikut bersama-sama pemerintah daerah memberi masukan bahwa dibutuhkan air bersih, dibutuhkan fasilitas ini ya, yang dulu itu mungkin tidak ada. Tapi kita berharap untuk tahun berikut ini ketika pemilihan bupati ini akan ada, dan yang kita harapkan jago kita jadi, ya saya berharap ini akan ada eksekusi di lapangan dan ini akan terjadi. Saya berharap Pak Marwan juga nanti menjadi bagian daripada eksekusi program-program yang saya akan kasih masukan kepada Bapak Bupati. Mungkin begitu, karena tanpa ada dana ya tidak akan jalan. Susah, ya, Dari betul. PT Freeport sendiri, ya mungkin lama-lama dia tidak akan berikan. Ya. Sebagai informasi saja bahwa dana APBD Timika itu 7,5 triliun dengan penduduk 300.000 cuma. Kira-kira begitu, dananya luar biasa. Cuma saya tidak tahu kemana. Kalau saya jadi bupati mungkin saya sudah bisa memberikan. Tapi ya itu kalau saya. Tapi tidak tahu kalau yang lain. Mungkin gitu ya, Pak Polres ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Mungkin Dokter Kamboji Dokter Kamboji mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin Dokter Kamboji lagi sibuk. Dokter Kamboji Kalau ada yang mungkin lain, sekaligus, Dokter Leo. Iya, Dokter sekaligus Kamboji ya. mungkin nanti sekaligus dengan Dokter Christian setelah presentasi. Siap. Ada yang lain nggak mungkin yang mau memberikan tanggapan mungkin selain Pak Polres dan teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Dokter Christian ya. Mungkin gitu, silakan. Ya, Dokter langsung ke Christian. Dokter Christian, ya. Iya, dipresentasikan yang sudah disiapkan. Hospital without law ini, bagaimana without wall, ini bagaimana di daerah tempat Dokter Christian melayani. Waktu dan tempat disiapkan. Silakan, Dokter Christian. Ya, terima kasih banyak Dr. Leonard kesempatannya. Bu Ira dan hadirin yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan bagi Pelkes Wilayah 4 dalam hal ini untuk membawakan sharing terkait penanggulangan TBC berbasis komunitas di Sulawesi Utara, terutama di Kota Manado. Izin share screen.
Apakah kelihatan? Suara terdengar? Sudah, Dok, jelas. Oh ya, baik Bu Ira. Saya lanjut. Untuk penanggulangan TBC berbasis komunitas di Sulawesi Utara sendiri dimulai sejak 2016 ketika ada program untuk Pelkesi masuk, di mana di awal itu mulai pelatihan di Tomohon, di mana ada 4 staf kami yang terlibat, antara lain sebagai kepala SSR, koordinator, staf data collection, dan juga staf finance. Nah, di awal tahun 2016 berkembang hingga saat ini, dan saat ini di awal itu kami ada 3 wilayah kota kabupaten dalam suatu provinsi Sulawesi Utara, Tomohon, Bitung, dan Kota Manado. Dan untuk 2024 saat ini menyisakan Kota Manado dan Kota Bitung. Nah, untuk di SSR Manado sendiri, kiprah di bidang pendidikan dan juga edukasi antara lain yang kita mengerjakan TB itu sendiri, tuberkulosis, HIV, dan di saat COVID tentunya kita juga berkolaborasi untuk edukasi tentang hand hygiene, cuci tangan, kolaborasi TB HIV, dan COVID-19. Untuk TB sendiri memang ada berbagai cara-cara kita pakai untuk metode seperti active case finding, investigasi kontak, juga penyuluhan. Dan untuk di bidang TBC sendiri, di awal 2016 hingga 2020, berkolaborasi dengan Aisyah, dan di saat 2021 hingga saat ini, berkolaborasi langsung dengan SR Polkesi, juga PR-nya STPI Penabulu. Nah, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan juga NGO, serta CSR yang mau terlibat. Nah, ini beberapa dokumentasi kami di awal dengan Dr. Nova yang ada koordinator Polkes Wilayah 4, juga koordinator SR Sulawesi Utara, dan juga beberapa orang yang mungkin yang sudah pernah ketemu, Pak Walter dan juga Dr. Mike yang saat ini sudah, Dr. Mike sudah bergabung, hanya menyisakan Dr. Nova dan Pak Walter kalau dari gambar dokumentasi. Setelah kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, lanjut ke Dinas Kesehatan Kota Manado. Saat itu dengan Dr. Sekeon selaku Kabid P2M. Dan juga ini melibatkan petugas-petugas puskesmas dan beberapa dokter yang basic di Rumah Sakit Advent Manado. Nah, bagaimana komunitas bisa berperan dalam penanggulangan TBC? Berbagai cara seperti penyuluhan, kampanye tuberkulosis, dan juga bertumpu pada ujung tombak kami adalah kader-kader TBC. Kader-kader ini melakukan penemuan kasus dengan penyuluhan, juga investigasi kontak, dan itu juga melakukan pendampingan terhadap pasien TBC selama dia minum obat, memotivasi agar supaya tidak sampai putus obat. Berkolaborasi di masyarakat, melakukan advokasi TBC ini sendiri, juga sedapat mungkin melakukan penggalangan filantropi. Nah, ini di awal ketika kami melakukan training, pelatihan yang dilakukan kepada kader-kader, jadi kader-kader ini dibekali selama pelatihan 4 hari, di mana mendapat materi informasi dasar TB, kemudian materi komunikasi efektif, karena itu bersama untuk pendekatan pasien-pasien TBC sendiri ini agak unik ya, beberapa dari mereka itu masih kental dengan stigma, sehingga perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk pasien agar mau memeriksakan diri. Cara-cara seperti ceramah, diskusi, dan juga penjelasan yang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang menjadi kantong TB di Kota Manado, juga di puskesmas ketika saat ada banyak orang terkumpul, saat kegiatan posyandu ataupun kegiatan-kegiatan di lingkungan. Juga pihak-pihak yang terlibat antara lain SSR Manado sendiri, kader TBC, petugas puskesmas, terutama petugas TB dan juga kepala puskesmasnya, dan diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan perubahan pola perilaku masyarakat terkait gaya hidupnya dan juga kesehatannya. Ini ada tantangan keterlibatan dengan masyarakat yang memang masih kurang, karena kader-kader itu harus turun sampai ke rumah-rumah, atau istilahnya ada kegiatan ketok pintu, karena kadang-kadang ketika dilakukan penyuluhan itu dirasakan masih kurang, kader harus turun ke rumah-rumah, ke masing-masing
tempat tinggal pasien dan juga lingkungan pasien. Pembelajaran baik antara lain mendapatkan masyarakat yang makin paham terkait pencegahan TB dan juga bagaimana memelihara kesehatannya. Nah, ini beberapa juga gambar kampanye lewat media sosial, juga dari publikasi di koran dan juga di media online, ada Tribun Manado, ada juga Manado Post, kemudian ada juga di publikasi TBC komunitas di websitenya, dan ini dokumentasi terakhir yang di tengah ini kegiatan TB Day di Maret 2024 di 24 Nah, di saat 2021 hingga saat ini, SSR bekerjasama dengan PR, STPI, Stop TB Partnership Indonesia, dengan Polkesi, di mana kegiatan-kegiatannya seperti yang kita lihat di sini, ada kegiatan dalam rangka TB Day, kita melakukan kampanye TB, ini di Ponkasi di kawasan Megamas. Kalau sebelumnya itu di Zero Point, kita bagi-bagikan leaflet dan juga masker. Nah, kebijakan penanggulangan TBC sendiri kita berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal target pemerintah dalam eliminasi TB tahun 2030, di mana TB adalah program nasional juga, dengan target di 2030 itu insiden turun 80%, kemudian target nasional di mana untuk insiden turun 80%, sekaligus indikator treatment coverage atau cakupan untuk temuannya itu 90%, success rate atau kesembuhan pasien, angka keberhasilan pengobatan mencapai lebih dari 90%, dan juga terapi pencegahan tuberkulosis, kontak serumah lebih dari 80%. Nah, ini memang menjadi tantangan di kita, terutama yang paling baru ini TPT. Sebenarnya bukan baru, hanya merupakan penyempurnaan dari yang kita pernah kenal sebelumnya, PPINH. Nah, saat ini namanya di familiar dengan istilah TPT saat ini, terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, pemerintah juga sudah menetapkan sebenarnya untuk strategi nasional eliminasi TB, seperti komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TB, juga akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien. Ini sudah sangat kentara ya, dari setiap layanan TBC itu di setiap fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas, itu makin baik ya. Akses untuk layanan pasien yang berobat itu tidak satu dengan layanan pasien umum sehingga harus menumpuk, mereka diberikan akses yang bisa langsung ke petugas TB puskesmas. Bahkan ada kader-kader yang mendampingi. Kemudian optimalisasi promosi dan pencegahan, pengobatan pencegahan TBC dan juga pengendalian infeksi. Kemudian pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis juga tata laksana TBC. Nah, ini peran serta kita terutama dari sisi komunitas, mitra, dan multisektoral. Kemudian penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Sudah banyak usaha-usaha pemerintah dalam hal ini, antara lain juga di rumah sakit, seperti misalnya update pencatatan pelaporan di klinik, di tempat praktek mandiri, itu sudah berkolaborasi dengan sistem SITB kalau di TB. Kalau untuk di komunitas ada SITK namanya. Nah, untuk di rumah sakit sendiri juga ada nomor registrasi SITB sebagai syarat klaim untuk fasilitas kesehatan rawat inap atau tingkat lanjut di rumah sakit. Jadi sudah sangat digaung-gaungkan TB di berbagai sektor, mulai dari praktek, dokter, klinik, hingga ke rumah sakit, terutama dalam poin-poin akreditasi. Nah, ini untuk gambaran dari tahun ke tahun memang cakupan itu makin meningkat ya, untuk temuan untuk kasus TBC sendiri, TBC resisten obat, maupun inisiasi pengobatan TBC RO. Untuk target atau capaian dari komunitas kami sendiri bisa dilihat dari mulai awal kita 2016 mulai dari training, kemudian koordinasi, hingga 2018 itu mulai memberikan capaian, memang masih sedikit, 44%, karena ini program yang baru kami mengerjakan untuk investigasi kontak, sehingga di awal itu SR Manado mencapai 44% untuk investigasi kontak. Nah, untuk sebagai gambaran, untuk 44% ini sudah cukup tinggi di antara nasional, karena memang investigasi kontak ketika awal diberikan program ini, banyak dari kota kabupaten juga yang tidak capai 50%, atau hanya 1
kabupaten kota di daerah Kalimantan yang lebih dari 50%. Sehingga ini sudah cukup baik untuk capaian investigasi kontak di awal program TB dengan SSR. Kemudian ternotifikasi kita mencapai 81% di tahun 2018. Indikator proses juga ada suspek yang juga TB resisten obat. Tercapai 83%, angkanya cukup baik, dan untuk penampingan TB resisten obat 75%. Nah, di 2019 itu mulai meningkat dari tadi 44, ini naik menjadi 66, ternotif menjadi 84%. Ini sudah makin kita tahu cara mengerjakan di lapangan, kolaborasi yang makin baik dengan Dinas Kesehatan juga Puskesmas, sehingga berikut angka-angka yang muncul untuk indikator proses sudah semakin baik ya, bahkan melebihi target. Edukasi TB diberikan program baru juga ketika tuberkulosis itu erat kaitannya kita tahu dengan HIV, sehingga diberikan tambahan tugas edukasi HIV setiap pasien TB. Begitu juga sebaliknya, edukasi TB setiap pasien HIV. Itu mencapai capaian yang baik, dan di tahun 2019 itu hasil pengobatan tercapai 79%. Untuk di tahun 2020 sendiri, investigasi kontak makin meningkat dari tadi 40-an, 60-an, di saat 2020 75%, dan ternotif mencapai angka 73%. Nah, hal ini karena di akhir tahun program dengan ICIA, angka ini terlihat 70-an, sepertinya turun ya. Sebenarnya ini meningkat ya, karena target yang diberikan itu 2 kali lipat dari target sebelumnya, sehingga kita berusaha mengejar mencapai target. Ya, harusnya normalnya gitu itu harus mencapai 50, tapi ini bisa tercapai hingga 70-an. Karena memang ada dukungan juga dari SR untuk bagaimana supaya kita bisa mencapai target. Nah, ini di tahun 2020. Kemudian untuk 2023-2024 sebagai gambaran tahun lalu dan juga tahun ini yang berproses, untuk capaian temuan itu kita 84%, dan juga di investigasi kontak 73%. Di mana di tahun 2024 ini makin baik, bahkan sudah mencapai target untuk pasien positif itu 107%, temuan kasus dan juga investigasi kontak 80%. Ini masih belum masuk data secara keseluruhan, karena data itu real time untuk Juni belum terakumulasi karena belum diverifikasi. Kemungkinan besar kita bisa mencapai 100% dua-duanya sebagai target utama di tahun 2024 itu bisa tercapai dua-duanya 100% atau bahkan melebihi. Nah, target nasional sendiri untuk Sulawesi Utara di 2023 itu 10.950 temuan, dan Manado sendiri diberikan target Kota Manado 2.727 sendiri. Nah, bila melihat dari capaian kita menemukan 563 kasus, dalam gambaran kita sebenarnya walaupun di komunitas itu sudah cukup baik capaian, namun sebenarnya hanya menyumbang kira-kira usaha 20% dalam menemukan kasus TB. Karena di Manado sendiri memang tinggi ya untuk kasus TB sendiri dibandingkan kota kabupaten lain. Kota Manado adalah yang terbesar. Dan di tahun 2024 ini diberikan target yang meningkat lagi untuk Sulawesi Utara dari 10.000 menjadi 14.300, dan Kota Manado dari 2.700 menjadi 3.015. Hingga ini butuh usaha-usaha ekstra bagaimana kita komunitas Circle Case Manado bisa memberikan capaian yang baik agar mendukung juga program atau target yang diberikan dari Kementerian Kesehatan ke Kota Manado khususnya. Ini beberapa gambaran dokumentasi kegiatan di mana melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, di SD, SMP, sehingga ini bisa banyak melibatkan banyak orang dan juga orang tua dari siswa, karena kita tahu sendiri juga TBC di keluarga bisa menular juga ke anak-anak. Kemudian beberapa dokumentasi ketika saat lakukan ibadah, lakukan penyuluhan di rumah, bahkan di di tempat-tempat kerja yang masih memungkinkan ketika lagi sepi mereka melakukan sosialisasi di berbagai tempat yang bisa dilakukan sosialisasi. Nah, ini di SD juga, dan ini di daerah Sario, daerah Kombos. Nah, beberapa pembelajaran yang baik ini tentu melibatkan kader, puskesmas, dan masyarakat. Dengan harapan kita bisa menemukan kasus, karena banyak sebenarnya kasus, tapi banyak yang masih belum begitu terbuka, menundukkan diri untuk
mau berobat, walaupun so berat tuh keadaan, kadang-kadang nanti kalau so batuk darah, so tanda yang jelas, atau sesak napas, baru mau cari fasilitas kesehatan. Nah, ini dibantu oleh kader supaya diberikan sosialisasi agar supaya masyarakat mau untuk datang berobat, mau untuk memeriksakan diri, melibatkan dan merangkul masyarakat, dan juga mengubah pola perilaku masyarakat. Pengalaman dan pendampingan pasien TBC antara lain dari kader itu bisa datang langsung, bisa juga menghubungi via telepon atau WA ketika mengingatkan untuk minum obat, atau mengingatkan keluarganya untuk melakukan pendampingan terhadap suami, misalnya kalau istri yang sakit, suami melakukan pendampingan menjadi PMO, atau kalau suami yang sakit, ya istri yang menjadi pengawas menelan obat. Pihak yang terlibat antara lain terutama kader dan juga petugas TB Puskesmas, bila mana suatu TB yang perlu dilakukan pendekatan secara lebih intens itu melibatkan petugas puskesmas, misalnya TB resisten obat. Dengan harapan pengobatannya dapat sembuh secara sempurna. Tantangan ini memang kesadaran pasien untuk berobat masih kurang, juga ada beberapa pasien putus obat. Ya, putus obat ini bisa berbagai hal dikemukakan oleh pasien, mulai dari ada yang ya secara gampang-gampang saja, oh sibuk, tidak sempat minum obat, atau lupa, atau beberapa alasan yang kadang-kadang dibilang, oh dokter yang bilang untuk stop dulu sebentar minum obat, begitu. Padahal mungkin secara konfirmasi, petugas tidak pernah menyampaikan untuk berhenti minum obat. Ada yang mengatakan ada mual, mungkin ada yang memang secara teori bisa menyebabkan efek-efek samping yang ringan, tapi itu bisa di-handle ketika bisa melakukan konsultasi, bisa memberikan obat agar supaya efek samping itu bisa ditekan supaya tidak terlalu mengganggu saat minum obat rutin. Ada beberapa alasan juga seperti mau coba obat tradisional dan lain-lain. Atau tiba-tiba hilang dari tempat tinggal, mengungsi di mana, atau sepindah rumah, atau sepindah di kampung, sehingga sudah tidak minum obat secara teratur. Nah, cara pembelajaran baik yang bisa kita dapat antara lain cara mengedukasi pasien agar rutin minum obat, juga mendapat kiat-kiat ketika diskusi dengan kader, kendala-kendala yang dapat di lapangan itu setiap kali monitoring evaluasi kita mendapat feedback untuk diskusi dengan petugas puskesmas. Jadi ketika walaupun ada pasien yang dalam tanda petik hilang, misalnya pergi di kampung, nah itu bisa ada koordinasi dengan petugas yang di mana wilayah kerja di kampung tersebut untuk melanjutkan pengobatan pasien TBC sendiri. Nah, ini beberapa dokumentasi kader mengunjungi langsung di rumah-rumah pasien. Nah, usaha-usaha advokasi TBC ini antara lain bermitra dengan pihak untuk proses advokasi seperti pemerintah, eksekutif maupun legislatif, walaupun kami sadari ini juga kami belum banyak pengalaman karena di awal itu memang agak sulit juga dari petugas untuk mengadvokasi. Dari segi skill juga memang masih kami rasakan masih kurang untuk bagaimana cara melakukan advokasi dan tahapan-tahapannya seperti apa. Pihak yang terlibat antara Dinas Kesehatan dan juga CSO, di mana harapannya ada dukungan lintas sektor seperti misalnya ada lokasi APBD untuk di kelurahan atau di kampung tersebut untuk penanggulangan TB, di mana tantangan selanjutnya berupa sulit jadwal bertemu dengan para pemangku kepentingan tersebut. Pembelajaran baik antara lain dapat melibatkan pemerintah, eksekutif maupun legislatif, dan juga kerjasama lintas sektor. Nah, pengalaman kami juga dalam penggalangan filantropi memang beberapa itu tidak secara serta-merta dapat memberikan dana, ya. Kadang-kadang bantuan fisik seperti masker atau meminjamkan ruangan untuk pertemuan, untuk training, untuk moner, aula untuk kegiatan itu kami rasakan sangat membantu SSR dalam hal bantuan dari pihak luar terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ada juga tantangan seperti misalnya tidak semua lembaga filantropi itu memberi bantuan dana. Dan misalnya ada juga beberapa dari Tribun Manado atau Manado Post yang bisa memberikan bantuan untuk publikasi. Nah, beberapa hal itu tentu dapat membantu usaha-usaha kegiatan dari SSR Polkesi dalam hal kampanye untuk penanggulangan tuberkulosis. Nah, di saat COVID ini sempat juga selain visit langsung, ada screening online. Walaupun memang tidak begitu berjalan secara optimal, karena ya kita tahu sendiri, secara visit langsung saja itu ada kendala khusus, apalagi
kita memberikan penyuluhan dan juga edukasi secara online atau penyampaian lewat misalnya video call di WA Group ataupun di live di Facebook. Nah, ini usaha-usaha yang pernah kita lakukan di saat waktu lalu itu ada COVID, sehingga memang tidak boleh ada hanya di rumah saja, sehingga memang harus ada alternatif lain untuk kegiatan kader melakukan tracing atau pencarian suspek. Sehingga ini ada beberapa usaha seperti screening online. Nah, di tahun 2020 sendiri di akhir program dengan Aisyah, kader SSR Polkesi Manado ini mendapatkan penghargaan kader terbaik nasional untuk program penanggulangan tuberkulosis. Ini salah satu ibu kader, Ibu Andriani dari Puskesmas Kombos. Waktu itu berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Nah, bagaimana komunitas dan pemangku kepentingan bisa berkolaborasi untuk berperan dalam penanggulangan TBC? Kami sadari komitmen untuk memperkuat kemitraan ini antara lain seperti koordinasi dengan pihak dinas kesehatan juga puskesmas bersama-sama menyusun strategi dalam hal penemuan kasus, ketersediaan akses dan juga standar pelayanan yang diperlukan pasien TB dalam penanggulangan penyakit TBC, serta berkolaborasi dalam hal pemantauan minum obat, kontribusi penemuan kasus dengan cara melibatkan kader yang telah direkrut dan telah dilatih agar bisa mereka bekerja di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Saya sering menitipkan entah itu kader TB ataupun kader posyandu atau kader KIAKB dan seterusnya untuk menitipkan materi-materi TBC. Ketika mereka turun misalnya untuk kegiatan posyandu, mereka bisa menyampaikan TBC, turun untuk kegiatan yang lain dari puskesmas, mereka bisa menyisipkan leaflet ataupun informasi dasar tuberkulosis sehingga TBC ini dapat segera dieliminasi dan bisa bekerja bersama. Di mana SSR Polkesi Manado membantu Dinas Kesehatan dalam hal penemuan kasus untuk mencapai target temuan. Dan juga Dinkes tentunya membantu SSR Manado dalam hal ketersediaan sumber daya, baik tenaga terlatih maupun alur pemeriksaan dan juga ketersediaan untuk pemeriksaan sputum dan juga pengobatan pasien-pasien TBC. Demikian, terima kasih untuk kesempatan. Dikembalikan ke moderator. Dr. Leo. Sudah selesai. Aduh, minta maaf. Nanti bantu kalau kita putus-putus. Terima kasih buat Dr. Christian yang sudah mempresentasikan. Silakan para penanggap dan audiens, mungkin ada yang pertama dulu Dr. Kambuji dan Pak Flores. Flores ya. Iya. Nah, ya. Silakan. Ya. Mungkin Ya, dari Dr. boleh. Kamboji dulu. Ya, Ya. silakan Dr. Kamboji. Mbak Ira bisa ditayangkan ini saya? Oh iya. Sebentar. Mungkin sambil lisan dulu dok, saya sambil siapkan. Maaf. Oke. Bisa saya Iya dokter. dijadikan co-host supaya saya bisa share? Sudah dok. Oh sudah. Enggak, maksudnya dokter bisa. Aku lagi nyariin. Silakan dokter share screen langsung. Silakan, ini tadi ada telepon lagi jadi saya terlempar. Silakan Dr. Kamboji sama Pak Polres, silakan memberikan tanggapan ya. Oke. Bentar. Ya, bisa Mbak Ira? Ini dokter belum. Ya, ini kelihatan ya? Belum keluar, tapi sudah kelihatan itunya, foldernya sudah kelihatan. Ini sudah saya sharing ini. Oh, dimasukkan. Sudah? Kelihatan? Belum dok, belum.
Saya share. Saya sudah share. Oke. Belum muncul dong. Oh, belum muncul. Bentar. Belum dibuka. Oke, saya coba buka ya. Saya coba buka aja dok nih dok. Oh ya. Oke, Mbak Ira. Kok nggak ada di sini? Bisa Mbak? Ya ini kok nggak keluar ya? Atau saya aja? Ini kelihatan. Oke. Sudah dok, sudah. Baik. Sudah. Ya, tanggapan terhadap implementasi rumah sakit tanpa dinding melalui program Kampung Sehat di Papua dan penanggulangan TB di Manado, di Sulut. Ya, pertama untuk program Kampung Sehat, pertama saya sampaikan salut kepada pelaksanaan program yang telah bekerja dengan keras dan sukacita, walaupun memang banyak tantangan dalam transportasi, ancaman malaria, dan mungkin ya penolakan masyarakat yang harus diatasi. Saya pakai tanda petik itu, penolakan masyarakat. Juga pentingnya koordinasi dan kolaborasi secara vertikal maupun horizontal yang telah dilakukan. Nah ini pertama. Yang berikut mengenai KIE dan intervensi yang dilakukan, saya hanya mengingatkan bahwa komunikasi itu penting karena harus menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami. Itu intinya dalam komunikasi kepada masyarakat. Ini agak ribut ini di kampus saya. Ini. Yang kedua, informasi. Nah, menyampaikan informasi kepada masyarakat itu memang penting, tapi isinya harus pesannya tepat, singkat, dan to the point. Nah, ini juga saya kira teman-teman di sana tahu karena kendala pemahaman, rendahnya pendidikan, dan sebagainya. Edukasi yang penting adalah untuk perubahan perilaku. Nah, tentu bagaimana memberi contoh yang konkret kepada masyarakat yang di kampung, mungkin bahasanya juga kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Dan yang penting adalah intervensi. Nah, misalnya program gizi yang dilakukan apa di sana? Intervensinya apa? Kalau misalnya PMT, nah sampai kapan kita mau memberi PMT terus? Nah, ada satu program yang saya coba kembangkan yang saya namakan Pursima, Dapur Gizi Masyarakat. Ini nanti kapan-kapan saya bisa kasih training untuk kita bisa dijadwalkan tentang itu. Kemudian air bersih itu juga menjadi tantangan yang dialami. Nah, mungkin bisa yang saya lakukan di Asmat itu penyaring air yang bisa disaring di situ langsung minum, nggak usah dimasak lagi gitu. Air rawa juga bisa. Nah, itu yang sudah saya kerjakan. Ini contoh. Misalnya ini, contoh dapur gizi masyarakat yang saya lakukan di Asmat itu mengatasi gizi buruk. Bagaimana ibu-ibu diajar memasak, dia membawa bahan makanan sendiri, masak dan menyajikan dengan komposisi nilai gizi tertentu dan kuantitas tertentu. Ini yang saya bikin di sana. Jadi mereka ada yang bawa udang, bawa sayur, kangkung, semua. Lalu kumpul mereka masak bersama, sekalian diedukasi mereka bagaimana menyediakan gizi yang baik, gizi yang benar. Nah, supaya mereka bisa belajar dan mereka bisa melakukan secara termunus daripada kita membawa setiap kali itu PMT. Nah, itu kita berdayakan dari, oleh, dan untuk mereka. Nah, ini juga. Nah, saya juga kasih ini makan juga sama-sama mereka dan anak-anak mereka. Nah, itu yang contohnya. Kemudian penyaring air minum ini bisa dilihat yang memang dibeli, ini Life Straw ini buatan Jerman, itu langsung dimasukin air, ada kerannya, kita tinggal nampung untuk minum. Itu udah bisa
diminum langsung. Ya, ini contoh yang saya bikin di Asmat. Nah, kemudian mengenai program malaria, saya kira memang penting adanya monitoring dan evaluasi. Dalam paparan saya lihat tidak disebutkan seberapa jumlah yang diberikan edukasi, apa hasilnya itu, dan mungkin penurunan kasus bagaimana belum nampak. Nah, ini memang penting untuk melakukan evaluasi, apakah memang ada juga program pembagian kelambu atau sudah di periode yang lalu, tapi sekarang tinggal pengobatan dan sebagainya. Saya kira ini penting. Nah, evaluasi itu kan penting bukan hanya hasilnya, tetapi prosesnya, outputnya, dan outcome-nya. Kemudian mengenai pengobatannya bagaimana? Keberlanjutannya dengan dinas kesehatan ini juga penting karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan. Nah, klinik bergerak, screening TB, kusta, HIV ini hasilnya bagaimana, intervensinya bagaimana, evaluasinya bagaimana, mungkin juga saya belum lihat di dalam paparan ada hasilnya. Ya mungkin ini ada data kasusnya apa, jumlah yang dites berapa, hasil tesnya apa, terapinya apa, dan follow up-nya bagaimana. Ini juga penting. Ya mungkin dalam laporan lengkap teman-teman sudah disebutkan, tapi minta maaf saya tidak ikut penjelasan lisannya ya. Saya hanya baca dari presentasinya. Ya. Kemudian tantangan dan peluang yang sudah disebutkan, ada 3 aspek itu di tantangan, air bersihnya bagaimana, panganan lokalnya yang tidak dikembangkan, sulit dikembangkan, dan sistem rujukan. Peluangnya sudah ada ditulis, tapi saya memberikan ini solusi gitu ya. Misalnya air bersih, peluangnya pendampingan kader untuk melakukan sumur bor atau sumur apa, tapi saya pikir salah satu adalah penyaring air bersih ini juga penting. Macam-macam. Saya dengar juga di Bandung itu ada yang lebih sederhana, alat penyaring air yang dibuat oleh insinyur di Bandung. Nanti juga kita koordinasi. Ada kawan saya dari GKI Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang memberi informasi tentang itu. Kemudian makanan lokal, jadi peluangnya itu pelatihan kader gizi ini penting. Tapi menurut hemat saya solusinya adalah bagaimana bisa tanam sayur dan berkebun. Kalau memang di atas rawa-rawa ya bikin para-para. Jadi ada di Asmat itu kami bikin itu. Jadi para-para dipakai bambu atau kayu, baru ditaruh tanah di atasnya. Tapi kita nggak bisa ambil tanah dari rawa ya. Kami pakai sarang semut. Nah itu dari hutan itu bisa minta, baru di situ kita tanam. Nah sistem rujukan itu tantangannya juga sistem rujukan katanya, dan peluangnya memperkuat sistem rujukan. Nah bagi saya solusinya, karena memang di sana teman-teman yang ke desa perlu memang diatur jadwal kunjungan pelayanan kesehatan secara bergilir dengan petugas puskesmas agar waktu kunjungan nakes itu makin sering. Jadi jangan setelah teman-teman Pelkesi pergi 2 bulan lagi kosong, nggak ada ini. Jadi nggak bisa dirujuk kalau ada kasus. Nah mungkin di sela itu antara itu dipersempit jarak supaya petugas puskesmas di dinas kesehatan juga ada di sana. Kemudian yang kedua, pengadaan dan pemanfaatan sarana transportasi milik kampung. Saya yakin itu kalau di pesisir itu juga ada Pemda kasih ke kampung itu bot ya atau apa. Nah, saya mau kasih lihat di Asmat yang saya bikin kemarin itu seperti ini. Jadi saya mengadakan sendiri lewat sumbangan kawan-kawan itu transportasi antar kampung untuk pelayanan dan rujukan. Nah, ini tidak ada jalan di sana, adanya jalan yang sempit, roda untuk tidak bisa mobil roda 3, saya modifikasi bikin ambulans roda 3. Nah, karena di Asmat itu transportasinya lewat sungai, laut, saya inisiasi bikin ambulans speedboat. Nah, ini saya galang sendiri nih dana dari sumbangan kawan-kawan. Nah, ini yang bisa kita kerjakan, dan saya tinggalkan ini semua ada 3 ambulans roda 3 dan ada 2 ambulans speedboat yang saya tinggal di sana. Nah ini
yang bisa kita kerjakan. Ini saya melakukannya secara individu, tidak lembaga gitu ya, tidak ada sponsornya. Saya cari sendiri sponsor melalui individu, bukan CSR tapi ISR, Individual Social Responsibility. Ya. Kemudian itu yang tentang Papua. Nah, tentang Manado, penanggulangan TB berbasis komunitas, ya pertama-tama juga saya salut kepada pelaksana SSR yang bekerja keras dan sukacita, dan walaupun memang kesadaran masyarakat masih rendah dan bahkan denial terhadap dugaan TB, ini juga merupakan tantangan tersendiri ya yang harus diatasi, dan teman-teman sudah mencoba melakukan berbagai upaya. Nah, yang ketiga saya kira penting bagaimana follow up terhadap capaian, walaupun proyek telah usai, tapi koordinasi dengan dinas terkait itu juga saya kira harus menjadi tanggung jawab kita juga untuk mengingatkan, ya, tidak ditinggal begitu saja setelah proyek selesai. Nah, Pelkesi Manado atau Sulut sebagai pelaksana SSR ini memang saya belum nampak ya berapa target sebagai SSR itu, treatment coverage-nya berapa, targetnya berapa persen, success rate-nya berapa persen, TPT-nya berapa, itu saya kira ini penting supaya kita juga tahu berapa sumbangsi SSR ini pada pencapaian nasional, supaya ini juga kita lihat, oh ini ada benchmark yang baik, bahwa ada jejak kita gitu, jejak sebagai SSR berapa persen untuk sumbangan terhadap pencapaian nasional. Nah, target saya lihat dari paparan itu tahun 2018 itu lebih dari 50%, 2019 lebih 50%, bahkan lebih dari 100%. Tapi di tahun 2020 yang terduga itu lebih 100%, tapi dikatakan edukasi TB-nya rendah, bahkan terapinya ada yang 0 saya lihat. Nah, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan capaiannya tinggi dan capaiannya rendah? Apa penyebabnya? Ini juga penting dikemukakan sebagai bahan evaluasi. Kemudian penemuan kasus. Nah, saya lihat bahwa yang digunakan strateginya adalah kader kesehatan dan yang teman-teman yang ditunjuk relawan gitu ya. Nah, saya kira penting yang mau saya tekankan adalah penting bagaimana melibatkan kelompok faith-based organization, kelompok kategorial agama-agama, ya, misalnya kelompok pemuda, ibu-ibu, itu bisa dilakukan, dan CBOs-nya, community-based organization, PKK, Karang Taruna, RT RW, kelompok sebaya, nah itu kan sebagai kalau berbasis komunitas. Jadi itu yang kita gunakan, jangan hanya kader kesehatan gitu. Nah, ini juga perlu, kelompok-kelompok ini kan tidak perlu dibayar gitu ya. Kita kasih informasi, mereka meneruskan informasi juga kepada masyarakat lainnya. Terutama kelompok sebaya. Jadi kalau ya yang seumur dengan yang diduga kasus itu juga memberi informasi dan mereka bisa meneruskan ke sebayanya. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat? Nah, ini juga hanya dikeluhkan sebagai tantangan, tapi belum nampak apa caranya, gimana caranya. Nah, strategi untuk perubahan perilaku itu juga penting untuk disampaikan, karena memang susah. Proyek cuma 2 tahun atau 3 tahun atau setahun bahkan susah mau merubah perilaku. Dan itu tergambar dari ini kawan-kawan kesulitan-kesulitan yang disampaikan. Nah, pendampingan pasien juga. Pendampingan pasien ini menurut hemat saya bagaimana melibatkan keluarga terdekat pasien. Nah, apakah ada insentif ya bagi mereka yang rajin berobat atau yang melaporkan kondisi pasien. Jadi kalau keluarganya lapor ke kita, harus ingatkan untuk bawa ke mereka ini, ada nggak insentif berupa pakai ujian kah atau barang kah atau apa, itu juga penting menjadi pertimbangan dalam pendampingan pasien ini. Dan menjadi pertanyaan bagi kita supaya ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendorong kita sih sebenarnya. Apa yang menjadi push and pull factor dalam perubahan perilaku? Apa
faktor-faktor apa yang mendorong supaya terjadinya perubahan perilaku, dan faktor-faktor apa yang ternyata yang menjadi penghambat gitu adanya perubahan perilaku. Nah, ini penting untuk menjadi pelajaran supaya bisa kita pengalaman dibagikan ke proyek-proyek berikutnya nanti, atau rumah sakit kita yang lainnya. Kemudian advokasi. Advokasi ini tujuannya apa, tujuan dan mengapa penting bermitra dengan pemerintah, legislatif, bukankah semuanya ini merupakan tanggung jawab pemerintah? Nah, jadi saya kira jawabnya sih sebenarnya gampang, supaya ada kebijakan. Kebijakan pemerintah, kebijakan legislatif itu harus berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada si sakit. Ini yang penting, untuk bukan hanya sekedar oh ya kita kumpul-kumpul, rapat, koordinasi, mereka iya saja tapi tidak ikut berpartisipasi dengan baik, apalagi soal keberlanjutannya. Nah, juga saya lihat di laporan itu ada kendala gitu ya. Kenapa kok pihak-pihak penyumbang ini, ya CSR dan CSO, tidak mau atau sedikit berpartisipasi? Apa sebenarnya menjadi kendala utama? Nah, ini memang perlu strategi jitu untuk menggugah keterlibatan. Saya hanya memberi contoh saja, salah satu yang saya lakukan kepada orang-orang yang menyumbang, membeli atau membuat ambulans, baik ambulans roda 3 maupun speedboat itu, saya tulis namanya di situ sebagai kenangan. Jadi ini contohnya ya. Itu di dinding ambulans saya tulis nama-nama penyumbang. Di dinding speedboat juga saya tulis nama-nama penyumbang. Nah, itu menjadikan mereka juga, oh iya, ternyata ada bekas saya, sumbangan saya, jasa saya yang bisa diingat oleh masyarakat umum. Nah, itu juga salah satu strategi untuk menggugah dukungan dari CSR dan CSO. Nah, secara umum untuk dua tim ini, bentuk kesimpulan umum yang saya sampaikan berupa pertanyaan sebenarnya. Apa bentuk perubahan perilaku masyarakat yang signifikan dapat dilihat dari kedua proyek ini? Bisa dijawab sendiri, masing-masing bisa juga diberikan tanggapan. Apa perubahan perilaku masyarakat yang bagaimana yang bisa dilihat dari sini? Apakah mereka juga aware, tidak pakai kelambu terus, mau memeriksakan diri kalau demam, atau minum obatnya konsisten sampai habis atau tidak? Yang kedua, apa indikator keberhasilan yang dapat dilihat? Nah, ini juga supaya kita bisa menyelidiki kira-kira di sinilah kunci keberhasilannya. Dan yang ketiga, apa lesson learned yang dapat dipetik dari pelaksanaan kedua proyek ini? Memang ini kesimpulan yang berupa pertanyaan, tetapi ini untuk mendorong kita bisa memberi catatan penting bagi pihak-pihak lain, rumah sakit lain, teman-teman lain, untuk dalam melaksanakan intervensi di masyarakat itu hendaknya memperhatikan dari pengalaman-pengalaman baik yang didapatkan oleh teman-teman baik di Timika maupun di Sulawesi Utara, di Manado khususnya. Demikian tanggapan saya. Terima kasih Dr. Leo. Selamat sore Mbak Ira. Terima kasih untuk kedua pembicara. Terima kasih. Dr. Leo. Dr. Leo. Ya, mungkin sambil menunggu Dr. Leo, saya coba menghandle. Ya, terima kasih tanggapan yang disampaikan oleh Dr. Kamboji. Kita dengarkan tanggapan dari Pak Flores Mayaud. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Ira. Saya sependapat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Kamboji tadi, ya, bahwa
dari sekian banyak yang disampaikan, itu memang saya melihat di sini ada penekanan pada perubahan perilaku masyarakat gitu ya. Nah, dan yang satu lagi adalah saya mau menyoroti bagaimana apakah setiap program yang dijalankan itu jika sudah selesai apa after service-nya gitu. Ya, after service tadi kan berupa bentuknya bisa berupa monitoring, bisa berupa referral gitu ya kepada instansi atau institusi yang lebih kompeten untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan di situ. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Christian tadi, saya cuma mau menyampaikan juga bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dr. Christian dan tim di Sulawesi Utara itu saya belum melihat peluangnya seperti apa gitu ya. Tantangannya sudah ada, tetapi peluangnya apa gitu ya? Peluangnya apa yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Misalnya bagaimana masyarakat ya sudah. Misalnya bagaimana keterlibatan dan animo masyarakat yang masih kurang, seperti apa mengatasinya? Lantas, misalnya masyarakat belum sadar akan kesehatan, seperti apa peluang yang dimiliki untuk bisa mengatasi itu? Lantas kesulitan dalam melakukan assessment terhadap masyarakat yang notabene mereka bertahan dengan nilai-nilai budaya mereka, gitu ya. Bagaimana mengatasi persoalan itu? Karena saya pikir assessment itu sangat penting. Gitu. Assessment itu sangat penting sebagai dasar kita untuk menganalisis masalah-masalah yang akan muncul di masyarakat itu, gitu ya. Sehingga kalau kita memiliki kendala di dalam kita melakukan assessment, bagaimana nanti kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk masyarakat, gitu ya. Kalau kita mengalami kesulitan di situ. Nah, ini yang perlu saya kira diperjelas lagi oleh Dr. Christian gitu ya untuk Manado dan Sulawesi Utara. Ya, saya kira itu. Selebihnya dari Dr. Tambuji saya kira sudah lengkap sekali. Itu ya. saja Ibu Terima Ira, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Flores. Ya, silakan Dr. Christian dulu mungkin ya. Setelah itu bisa dilanjutkan sama Marlan karena sudah ada beberapa juga tanggapan dari Dr. Kamboji. Silakan Dr. Christian. Mesti di-mute, Dok. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Ira. Terkait dari tanggapan dari Dr. Kamboji dan juga Pak Flores, terima kasih banyak untuk masukannya. Dan memang di Serpol Kesi Manado sendiri, mungkin pertama dari Dr. Kamboji tadi banyak sekali masukan, Dok. Terima kasih banyak untuk input yang diberikan. Memang untuk slide yang update sempat diberikan kembali tadi, kemarin sudah komunikasi dengan Bu Ira untuk ada beberapa karena terkait data yang memang tadi malam tidak bisa saya akses karena kendala untuk tarik data gitu. Jadi saya bilang ke Bu Ira nanti berikan beberapa file yang sudah dikerjakan, tapi nanti penyempurnaannya paling nanti pagi tadi diberikan. Nah, terkait tadi beberapa sudah ada dalam penjelasan seperti misalnya tinggi rendahnya capaian dari 2018, 2019, 2020. Terkait itu memang di awal tentu pas baru bergabung dan juga terkait capaian yang masih kurang, memang kami sadari itu karena proses pembelajaran di awal itu menggunakan sistem yang masih manual untuk input, untuk verifikasi, sehingga kendala kami itu memang di awal masih belum tercapainya data investigasi kontak maupun temuan yang masih belum banyak di awal-awal tahun. Kemudian di 2019 itu semakin meningkat dan di 2020 bahkan melebihi tadi, Dok, ada 100% dan itu karena memang dari indikator proses dan juga indikator utama
indikator proses meliputi pasien-pasien suspek. Fokus ketika kita menemukan pasien-pasien suspek, apalagi di awal-awal bulan, memang awal-awal bulan dalam 1 tahun, misalnya di bulan Februari, Maret, apalagi dekat dengan TB Day, memang banyak agenda kegiatan yang dikerjakan dan juga program sehingga banyak turun langsung di lapangan untuk melakukan investigasi. Seperti misalnya tadi, salah satunya ada contoh ketuk pintu 1.000 rumah waktu itu, sehingga memang akan banyak pasien yang datang memeriksakan diri, akan banyak suspek yang didapatkan ketika ada usaha-usaha yang lebih dari kita. Kemudian sempat turun juga di indikator utama temuan dan juga kasus, investigasi kontak dan juga temuan pasien positif, itu karena di pertengahan tahun itu target yang diberikan PR itu 2 kali lipat. Nah, jadi ya kita terima-terima saja ketika dapat target yang diubah di tengah jalan, ya capaian kita menjadi dalam tanda kutip ketika melihat itu ada sedikit turun, padahal dari segi jumlah itu meningkat tercapai, tapi dari segi persentase karena pembaginya meningkat targetnya sehingga terlihat cuma 70-an%. Nah, itu untuk beberapa poin. Kemudian untuk treatment coverage dan juga success rate, memang di kami seperti penjelasan awal tadi, di Kota Manado itu banyak pasien, banyak kasus TB. Dan dari komunitas sendiri, sebagai gambaran misalnya 2023 hanya menyumbang sebesar 20%. Dan memang pada capaian sebenarnya itu sudah 80% dari komunitas atau sudah cukup baik. Tapi ketika diberikan ke ke data sebagai target Kota Manado itu masih sebenarnya sedikit, karena memang seluruh kumpulan yang kita kerjakan itu hanya berfokus pada TB bakterial positif atau lebih ke hasil TCM-nya positif, sementara di luar itu TB anak, TB ronsen ataupun TB kelenjar dan juga yang tidak dapati lewat TCM atau bakterial itu dikerjakan oleh puskesmas, jadi ada semacam bagi tugas. Jadi kita hanya diberikan porsi untuk TB yang bakteriologis. Nah, kemudian kesembuhan memang belum sempat disampaikan, tapi sebagian besar atau di 2023 itu capainya 91% untuk pasien-pasien dari komunitas. Kemudian dari gambaran terakhir 2024 ini sudah makin baik karena baru satu target semester itu sudah tercapai untuk positif sudah 107% atau sudah tercapai target yang diberikan, bahkan melebihi sedikit. Dan juga untuk investigasi kontak sudah 84%. Dengan data Juni yang belum masuk, untuk target semester itu sudah mendekati. Kalau ibaratnya kita mengasumsikan sebagaimana setiap bulan target IKA itu kira-kira 100 per bulan dan juga positif di sekitaran angka yang sama, karena biasanya targetnya itu jumlahnya sama. Kalau kayak tahun lalu itu 56 per bulan pasien positif, 66 per bulan pasien dilakukan investigasi kontak, sehingga di 2024 itu bisa tercapai. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, sebagaimana dikemukakan tadi, seperti bagaimana strategi untuk mengubah perilaku, kemudian bagaimana pelibatan keluarga terdekat pasien. Nah, untuk keluarga terdekat pasien yang menjadi PMO, pengawas minum obat atau menelan obat, memang ini kendala yang kita alami juga ya. Ketika pasien diberikan obat kemudian tidak mau minum obat karena tadi berbagai alasan, sibuk atau ada mau coba tradisional lah, ada mau dia ambil obatnya karena dia pusing kadar datang-datang terus, kemudian tapi dia cuma taruh di bawah bantal, dia tidak minum. Nah, itu memang banyak sekali kendala yang kami temui. Dan juga sudah dilakukan training untuk PMO khusus. Jadi pasien A yang sakit, ibu misalnya B yang sebagai PMO diundang untuk hadir dalam pelatihan PMO. Nah, itu sudah pernah dilakukan untuk pelatihan pengawas menahan obat. Jadi mereka diberikan informasi betapa pentingnya seseorang ini harus selesai, seorang yang sakit harus minum obat secara teratur, harus selesai pengobatan.
Karena kalau enggak itu bisa menjangkit ke orang yang lain, dan juga ada anak di rumah misalnya, kerjanya juga makin buruk ketika dia tidak berobat, pasti akan keadaan umumnya akan menurun. Sehingga edukasi-edukasi ini kita sudah berikan ke pengawas menelan obat. Kemudian strategi mengubah perilaku memang tentu butuh waktu yang panjang, walaupun salah satunya kegiatan yang kita lakukan dengan kegiatan monitoring evaluasi, melihat apa kendala-kendala di lapangan. Nah, itu dilakukan setiap 2 bulan sekali. Kendala-kendala di lapangan ini diketahui dari kadar memang yang menjadi ujung tombak. Mereka sharing pasiennya misalnya suka keluar kota, pasiennya tidak minum obat teratur, atau kendala ketika mereka melakukan active case finding, misalnya datang ke rumah kemudian keluarga tidak menerima secara baik, atau misalnya ada yang sharing ketika melakukan investigasi kontak kemudian ada anjing dusu dan seterusnya, atau ada jalan yang jauh mesti naik gunung turun gunung. Mereka juga di dalam dokumentasi kegiatan memberikan foto-foto ketika mereka jalan untuk cari pasien, cari suspek, ataupun membawa sputum. Dan untuk perilaku-perilaku sendiri dari masyarakat, itu memang kalau secara umum kami melihat, potret yang kami dapati, ya memang dari kendala-kendala yang dialami saat MONEF, itu dalam setiap MONEF berikutnya itu sudah teratasi untuk kendala-kendala seperti itu. Misalnya ada yang belum menerima, ada yang tidak mau berobat sebelumnya, sehingga didatangi langsung. Memang ada beberapa pasien yang memang perlu pendekatan khusus. Ketika kadang menyampaikan belum cukup mempan, ya petugas TB didampingi untuk turun sama-sama, atau saya juga ke petugas ke puskesmas atau ke wilayah kerja puskesmas untuk sama-sama turun ke beberapa tempat seperti misalnya ada di Tikala, di Kombos, di Teling Atas. Itu beberapa daerah yang pernah turun langsung melihat bagaimana kondisi di sana dan memang seberapa susah untuk mengedukasi pasien untuk mau berobat. Selain itu, tadi ada poin juga insentif kepada pasien, misalnya agar supaya mau minum obat, ada insentifnya. Nah, memang untuk di program sendiri, itu yang ditanggung ketika pasien resisten obat, dok. Jadi ada pasien-pasien TBRO, itu ada insentif, tapi ada petugas khusus yang menangani untuk itu di bawah SR, dan memang ketika dia mengambil obat dan minum secara rutin, itu setiap bulan ada insentif sebesar kalau tidak salah 600.000 per bulan sebagai bentuk transport dia mengambil obat TBRO. Kalau TBSO sensitif obat memang belum, hanya ada dukungan support berupa support nutrisi yang diberikan langsung oleh Palkesi. Beberapa kali dari Palkesi memberikan bantuan nutrition pack support. Ada beberapa pemberian beras, telur kepada keluarga yang sakit TB yang kurang mampu. Kemudian kendala-kendala CSO. Nah, ini juga kendala yang kami alami ketika harus ada kegiatan untuk bagaimana SSR bisa melakukan advokasi dan juga berkolaborasi dengan filantropi-filantropi di sekitar. Nah, ketika kami undang, kemudian kami coba berdiskusi, memang beberapa poin yang disampaikan dari beberapa yang kami undang, misalnya dari Tribun, dari Manado Post, dari bank, kalau dilihat tadi beberapa dokumentasi dari Bank Mandiri, Bank Danamon, dan lain-lain, bank swasta, mereka ya sejauh ini menerima untuk diskusi untuk memberikan bantuan berupa tidak berupa dana ya, seperti misalnya tadi publikasi. Kalau dari mereka sih menyampaikan ya mereka juga ada pos sendiri untuk CSO sendiri, misalnya sudah ada dengan yang mungkin CSO di bidang yang lain begitu, bidang kesehatan yang lain, atau kepada panti-panti asuhan saya dengar. Jadi mungkin ada pertimbangan sendiri dari manajemen pengalokasian dari dana-dana CSR-nya. Nah, kami juga belum mendapatkan CSR lain selain itu, hanya beberapa sebagian kecil
yang mau terlibat dalam koordinasi. Nah, mungkin pendapat pribadi terlihat mungkin karena usaha-usaha ini tidak bersifat fisik, seperti misalnya terlihat ada sumbangan bangunan atau sumbangan kendaraan mungkin atau apa yang bisa lebih terlihat, sehingga kalau dalam hal membantu di program mungkin karena secara fisik kurang terlihat, sehingga pertimbangan itu mungkin sama menjadi salah satu pertimbangan dana CSR itu diberikan ke pihak lain mungkin, atau mungkin ada pertimbangan lain dari manajemen. Wira, mungkin itu sudah panjang beberapa penjelasan, tapi ya itu beberapa poin yang bisa saya tangkap tadi dari dokter Boji. dari dokter Kambuji dan juga dari Pak Flores. Flores. Terima kasih Baik. banyak. Ya, terima kasih Dokter Christian. Silakan Pak Marlan mau memberikan penjelasan berkaitan tanggapan dari Dokter Kamboji tadi. Baik, terima kasih buat Dokter Kamboji untuk masukannya. Yang pertama mungkin saya minta maaf, saya tidak menampilkan secara gambaran besar data apa yang sudah dikerjakan oleh program Kampung Sehat. Saya cuma menampilkan yang menurut saya itu yang sudah menjadi praktek baik. Nah, kalau berbicara soal perubahan perilaku dengan adanya kemauan daripada masyarakat, memang itu edukasi terus berulang-ulang kepada, yang pertama edukasi mereka berulang-ulang terus sampai mereka benar-benar paham. Kemudian yang kedua itu terkait dengan stakeholder yang ada di kampung, yang dimana menurut saya aparat kampung itu mereka tidak memahami benar-benar, kesehatan dan juga pendidikan yang ada di kampung itu, sehingga terkait dengan dana kampung, terkait dengan dana CSR yang dari PT Freeport, terkait dengan apapun yang diberikan kepada mereka, mereka tuh tidak memahami. Nah, sehingga memang perlu di penguatan terkait dengan tata kelola aparatur kampung mengenai isu kesehatan. Nah, itu. Kemudian kalau ketergantungan masyarakat terkait dengan program, kalau Kampung Sehat ada, masyarakat itu mereka berharap kepada Kampung Sehat. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga kami dari Kampung Sehat mencoba untuk membuat kegiatan bersama dengan tingkat puskesmas, bahwa kami ini hadir untuk membantu layanan yang tidak terlayani. Namun ketika sudah diberikan penguatan kepada layanan tersebut, dan layanan tersebut yang nantinya berlanjut jadi masyarakat yang puskesmas yang akan melayani masyarakat tersebut. Nah, ketergantungan itu yang sering terjadi. Nah, itu yang menjadi catatan bagi kami untuk bagaimana terus mengadvokasi kepada dinas terkait, kepada puskesmas dan pustu yang tidak terlayani. Nah, sehingga selalu sering terjadi itu bilang ini layanan yang masuk Pelkesi, padahal kita kan datang untuk membantu pelayanan daripada pemerintah. Nah, itu yang sering kami alami. Nah, kemudian kalau berbicara soal praktik baik yang selama ini teman-teman lakukan, nah, contohnya seperti malaria. Nah, malaria ini kalau teman-teman Kampung Sehat ada di kampung, malarianya turun. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman Kampung Sehat ditarik, itu malaria naik. Nah, itu. Nah, setelah kami tahu bahwa ternyata pendekatan yang dilakukan oleh pelayanan puskesmas berbeda dengan teman-teman daripada Kampung Sehat. Nah, itu yang sering ketika nanti kalau Meniluka Karya kami mencoba memberikan praktek baik kepada puskesmas. Nah, salah satunya macam tadi PMO
PMO itu bukan hanya memberikan, yang Kampung Sehat alami itu PMO itu bukan hanya berikan obat, tetapi kami kasih makan lagi. Nah itu yang sering terjadi. Kami kasih makan dulu, baru kami kasih minum mereka minum obat. Nah, sehingga ketika ada pertemuan-pertemuan aparat kampung, tokoh-tokoh agama, itu yang menjadi isu yang diangkat. Nah, karena tidak selamanya kita kasih makan baru kasih minum mereka obat. Nah, itu. Terus kemudian pokja-pokja yang sudah disediakan pun juga tidak berjalan dengan baik. Pokja-pokja yang ada di kampung. Nah, kami kalau mau koordinasi ke dinas kesehatan pun kami sudah sampaikan. Nah, itu yang sering terjadi itu adalah di pemerintah itu sendiri. Kalau saya boleh dikatakan kasar seperti begitu, tidak punya hati. Kalau saya bilang begitu, karena saya anak daerah, saya bilang begitu saja. Nah, itu yang membuat saya sering emosi, sering ya, kenapa mesti terjadi seperti begini kepada kami? Baru kapan ada perubahan? Begitu Pak Dokter. Kalau untuk perubahan perilaku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin tidak perlu ditanggapi lagi ya, tetapi artinya Dr. Christian dan Pak Marlan sudah coba menjelaskan bahwa mereka coba menyampaikan hal-hal baik ya, yang juga menjadi praktek baik sekaligus juga pembelajaran. Jadi intinya di situ kalau berkaitan dengan indikator pasti mereka punya data itu. Tinggal memang itu pasti sudah ada lah. Memang mereka tidak menyampaikan secara lengkap, tetapi tadi Dr. Christian sudah sempat menyampaikan, Pak Marlan memang tidak menyampaikan. Jadi intinya kita bisa melihat bahwa kedua wilayah kita yang bisa mengelola ya program berbasis komunitas ataupun juga layanan kesehatan berbasis komunitas ini memerlukan waktu yang memang tidak pendek. Itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana mempersiapkan sumber daya kita ya dari anggota-anggota Pelkesi itu benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau kita melihat tadi teman-teman Kampung Sehat itu mereka lebih banyak meng-hire orang-orang lokal agar kebutuhan dasar kesehatan di sana itu bisa diberikan itu. Kalau teman-teman wilayah 4, Manado dan sekitarnya itu kita sudah kebetulan rumah sakit cukup lengkap sumber dayanya, jadi sangat cepat membantu proses gitu ya. Jadi ini pun yang mungkin bisa menjadi pembelajaran dari Pelkesi wilayah yang lainnya ketika kita coba untuk mengelola sebuah program yang berbasis komunitas melalui layanan kesehatan. Ya, saya pikir kita di sini tidak ada pertanyaan lewat chat yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau secara langsung bisa raise hand, walaupun memang waktu kita sudah lewat dari yang ditetapkan. Adakah yang mau memberikan tanggapan atau juga mau menyampaikan sharing juga berkaitan dua wilayah? Ya, saya pikir cukup ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, khususnya para narasumber kita, Dr. Christian Lambugia, Mars dan juga Pak Marlan Bisa SKM, yang sudah menceritakan begitu tertatanya ya proses dari awal hingga sampai saat ini berjalan. Semoga kedua program kita yang ada di wilayah ini bisa tetap lancar. Bersyukur kalau bisa berkelanjutan, itu harapan kita, karena kita tidak mau hit and run, tetapi kita mau program kita itu terus ada, lestari, bahkan masyarakat lebih mandiri. Dan juga terima kasih buat Pak Flores Mayaud yang sudah juga memberikan banyak masukan dan juga tanggapan bersama juga dengan Dr. Kamboji yang juga sudah menyampaikan hal-hal yang bisa mengingatkan kembali teman-teman di dalam mengelola program ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang sudah juga
mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah referensi bagi kita juga yang sedang berproses, terutama teman-teman dari rumah sakit yang juga ada beberapa kebetulan wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 juga saat ini sudah ada sebuah program kecil ya dengan salah satu mitra Pelkesi juga dalam mengelola pelayanan TBC, tetapi ini memang lebih kepada layanan di dalam rumah sakit. Kalau tadi Dr. Christian bicara tentang outreach-nya, tetapi wilayah yang lain itu mereka mengelola program di dalam rumah sakit. Jadi nanti mungkin bagaimana kita mensinergikan ini agar kedua pelayanan ini benar-benar berkualitas baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit sebagai moto kita Hospital Without Walls ini. Baik, terima kasih. Kita akan tutup, namun sebelumnya di sini hadir Ketua Umum kita, Dr. Daniel Budi Wibowo, MKes Fiskwa, yang akan menyampaikan kata penutup sebelum kita mengakhiri. Silakan, Dr. Daniel. Ya, terima kasih Ira, terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing, Dr. Christian, Dr. Kambuji, Pak Marlan, Pak Flores, dan juga terima kasih Mas Bayu yang sudah menyiapkan dan teman-teman yang ikut hadir berdiskusi. Saat ini Pelkesi sedang dalam proses untuk mengerjakan banyak hal. Ya puji Tuhan, karena Tuhan mempercayakan Pelkesi untuk bermitra dengan beberapa, walaupun sementara program Kampung Sehat sudah berakhir. Itu ya Pak Marlan ya. Atau masih mau berlanjut lagi untuk Kampung Sehat? Masih berlanjut ya dok. Masih berlanjut ya, puji Tuhan kalau masih berlanjut ya. Dan juga kita akan segera mengerjakan proyek FHF ya, untuk kesehatan mata yang memang agak terbatas karena wilayahnya ada di Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita juga sedang mengerjakan proyek disaster relief, pekerjaan disaster relief di Tagulandang, Sulawesi Utara, dan juga kita punya beberapa pekerjaan untuk program TBC yang ada di Sumatera Utara, kemudian ada di Lampung ya, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumba Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Ya, Sumba Barat. Ya, jadi ada beberapa yang sedang kita kerjakan, ada proyek kecil, sedang kita juga akan membicarakan, ada beberapa prospek lagi mengenai untuk pelayanan untuk anak-anak difabel khususnya untuk anak-anak dengan autis. Kita akan membuat program bagaimana menyiapkan pembimbing-pembimbing untuk sekolah autis yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga punya program dengan Restore Vision rencananya untuk membagikan kacamata gratis ke seluruh Indonesia, khususnya kacamata baca. Dan kita saat ini juga bermitra dengan Mercy Australia yang memberikan kesempatan Bapak Ibu insan-insan Pelkesi, teman-teman Pelkesi ini untuk menuliskan proposal community development, pemberdayaan masyarakat untuk dipartnering dengan funder-funder yang ada di seluruh dunia. Jadi selain proyek malaria yang masih berjalan di wilayah 4. Jadi masih banyak dan kemarin kita juga sempat berbicara dengan teman-teman dari UIM, masih banyak rencana pengembangan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan di seluruh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan gereja-gereja anggota UIM. Saya kira akan menyusul juga dengan sinode aras besar lainnya dengan gereja-gereja supaya kita membuat gereja ini lebih peduli pada diakonia kesehatan dan mulai kembali memperhatikan. Terima kasih
semua. Dr. Leo yang menjadi moderator sudah Mas Bali belum ya? Sudah keluar ya doanya Baik. acara. Terima kasih Dr. Leo. Saya kira kita doakan bersama-sama supaya PLKSI ini terus menjadi garam dan terang. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan banyak pekerjaan pada kita, yang berarti bahwa Tuhan masih percaya ada pelayanan PLKSI, dan kita pun harus mendukung supaya kita bisa terus berkembang, kita bisa terus bertumbuh. Terima kasih untuk kesetiaan menjadi teman-teman, untuk sahabat-sahabat PLKSI. Shalom. Balik ke Ya. Terima kasih Dr. Daniel Budi Wibowo yang sudah memberikan banyak informasi kepada Bapak Ibu, anggota-anggota PLKSI di seluruh wilayah. Semoga ini juga menjadi upaya kita untuk menggerakkan anggota-anggota kita ya yang ada di wilayah kita, mulai dari wilayah 1 sampai 5, agar kita juga bisa berkontribusi untuk kesehatan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa, namun setelah itu kita akan foto bersama untuk menjadi dokumentasi kami. Baik, saya akan pimpin dalam doa penutup. Izinkan saya untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan setelah kami boleh berproses di dalam diskusi tematik, terutama bagaimana kami boleh sharing tentang pengalaman-pengalaman baik teman-teman yang sudah mengelola program layanan di luar rumah sakit, atau juga mendekatkan diri pelayanan kesehatan kepada komunitas di wilayah 4 dan wilayah 5. Terima kasih Bapak, begitu banyak pengalaman baik yang juga tantangan yang mereka hadapi selama berproses. Tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan, ada banyak hal yang sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana masyarakat dapat terlayani. Kiranya Tuhan Kau memberkati semua apa yang sudah mereka lakukan dan kerjakan, terlebih teman-teman yang sudah memberikan hati dan berkomitmen untuk menjalankan ini, karena mereka percaya Tuhan semua datang daripada-Mu, dan mereka juga tahu bahwa ini adalah ladang pelayanan yang Tuhan berikan sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapak buat setiap narasumber, buat Pak Marlan, buat Dr. Christian, dan juga penanggap Dr. Kamboji, Pak Flores yang sudah berbagi. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan segala hal yang sudah mereka kerjakan, dan juga Tuhan pakai mereka lebih lagi di dalam pekerjaan dan tugas serta pelayanan mereka. Kami juga bersyukur buat teman-teman yang hadir sebagai peserta dan juga pengurus PLKSI yang hadir di tengah-tengah diskusi ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Kami percaya Tuhan setiap hal yang baik tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ketika kami boleh menyerahkan itu semua, kami kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang juga menjadi sumber pelayanan kami, karena kami melayani Engkau bukan hanya melayani sesama manusia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kami di dalam proses diskusi ini, adalah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menutup pertemuan ini, dan kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Boleh dibuka kameranya untuk kita bisa ambil foto. Saya mohon teman-teman dari Seknas, Luki, silakan Luki. Ya, terima kasih. Kita akan mengambil foto bersama satu kali aja. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya, Dr. Christian, Pak Marlan, Pak Flores, Terima kasih Mas semuanya. Daniel, Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih.